Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sama-sama kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, mengawali hari yang baru. Sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, pagi hari ini kami bersyukur buat sehat, buat kuat yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami perlu firman-Mu yang akan menjadi pedoman untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua supaya kami bisa mengerti akan apa yang kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada nasihat yang diberikan oleh pengkhotbah untuk saya dan saudara bagi orang-orang percaya bagaimana ketika kita hendak menghadap Tuhan. Ketika kita hendak mencari Tuhan, saat saya dan saudara hendak beribadah ke rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah Allah dalam hal ini tidak hanya berbicara ketika saya dan saudara pergi ke gereja, kemudian kita menyanyi, kita berdoa, dan kita dengar khotbah. Tetapi ini juga berbicara bagaimana saat kita datang menghadap Tuhan lewat persekutuan di rumah, atau mungkin di tengah-tengah kondisi ini, di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana ketika kita datang menghadap Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan hanya mengikuti lewat live streaming karena kondisi yang belum memungkinkan. Nasihat apa yang diberikan oleh pengkhotbah untuk saya dan saudara yang hendak menghadap Tuhan? Yang pertama, kita belajar nasihat yang diberikan oleh pengkhotbah ketika kita hendak menghadap Tuhan adalah menjaga langkah. Dikatakan di dalam ayat tadi, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menjaga langkah bukan hanya berbicara tentang etika bagaimana kita berjalan, bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita belajar berbaris, tidak. Tetapi di dalam hal ini menjaga langkah itu berkaitan dengan menjaga sikap hati. Hal ini menjadi sangat penting karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika saya dan saudara hendak menghadap Tuhan, kita harus menjaga sikap hati. Hal ini menjadi penting karena hati kita mudah sekali dirusak. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau saya dan saudara ketika kita datang menghadap Tuhan, ketika kita beribadah, baik di gereja, baik di rumah, baik kita mengikuti ibadah lewat live streaming, dimanapun kita menghadap Tuhan, Tuhan mau lakukan hal itu dengan sikap hati yang benar, ya, dengan satu kerinduan yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan dengan hormat dan takut, sehingga kita tidak beribadah, kita tidak menghadap Tuhan dengan bermain-main, dengan seenaknya sendiri, tetapi kita menghadap Tuhan dengan satu kesadaran bahwa Allah hadir di tengah-tengah
persekutuan yang kita adakan, di tengah-tengah ibadah yang sedang kita ikuti, ya. Baik itu di gedung gereja, baik di rumah atau di mana saja Tuhan hadir, asalkan saya dan saudara mengangkat hati dengan sungguh saat kita menghadap Tuhan. Sikap hati yang tulus, itu yang Tuhan cari. Hati yang haus, rindu akan Dia, akan terlihat dari bagaimana kita menjaga sikap saat kita beribadah, saat kita menghadap Tuhan. Nasihat yang pengkhotbah berikan untuk saya dan saudara saat kita hendak menghadap Tuhan yang kedua adalah menjaga telinga, mempersiapkan telinga. Dikatakan di dalam pengkhotbah tadi ada kalimat yang berbunyi, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik, ya, daripada mempersembahkan korban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan juga menjadi hal yang sangat penting dalam hal beribadah. Mendengar firman Tuhan menjadi hal yang sangat penting dalam hal saat kita hendak menghadap Tuhan. Berulang-ulang kali kita akan dapati di dalam perjanjian baru bagaimana firman Tuhan mencatat siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Mendengar firman Tuhan itu menjadi hal yang penting di dalam beribadah, ya. Sekali lagi, firman Allah banyak kali mencatat di dalam perjanjian baru, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yang didengar tentunya adalah firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan menjadi penting karena saat saya dan saudara mendengar firman Tuhan, saat itulah kita sedang mendengar isi hati Tuhan. Kita sedang mendengar pesan-pesan dari Tuhan. Kita sedang mendengar arahan-arahan Tuhan yang tentunya sangat berguna bagi kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa persembahan tidak jauh lebih penting daripada mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti persembahan tidak perlu, tidak. Tetapi persembahan tidak menempati posisi teratas. Ada orang-orang yang menyepelekan pemberitaan firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang diberitakan, yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat berbagai macam cara. Tapi berapa banyak telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan tersebut? Pagi hari ini kita belajar, miliki hati yang haus akan firman Tuhan. Miliki telinga yang mau terbuka untuk menerima ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhanlah iman kita bertumbuh. Lewat firman Tuhan akan membentuk saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Saat kita hendak menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, perhatikan langkah kita, sikap hati, dan jaga, persiapkan telinga kita untuk mau mendengar firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengar, boleh sama-sama kami pelajari saat pagi hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar dan kami pelajari itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi Tuhan, kami boleh belajar memiliki hati yang lembut untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman Allah ini boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan itu boleh menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami tidak mengerti, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami menyerahkan roh kami, jiwa kami, tubuh kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar dan berharap penuh kepadamu, maka hal-hal
hal yang indah seizin Tuhan itu yang akan kami alami. Terpujilah Engkau kekal selamanya, berkati umat-umat-Mu di dalam segala hal, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati iman percaya mereka. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.